فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال مقاتل بن حيان في قوله فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Muqatil bin Hayyan saduq fil riwayah wa imamun fit tafsir mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, maka dia tidak terkena dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fima akala minit tiror, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan orang itu tidak terkena dosa di dalam perkara yang dia makan disebabkan karena sangat terpaksa. Wa balaghana wallahu a'lam annahu la yuzadu ala salasi luqam. Wallahu a'lam, sampai berita kepada kami bahwasanya tidak boleh lebih dari 3 suapan. Ya, baik. Ini yang beliau nukilkan dari sebagian ulama beliau barangkali, yaitu tidak berlebihan itu berapa? Yaitu 3 suapan. Wa qala Sa'id bin Jubair ghafur lima akala min haram, Maha Pengampun untuk perkara yang dia makan dari barang yang haram. Rahim, Maha Penyayang, idza ahalla lahul haram filit tiror, apabila idza atau id di situ ya, cetakan yang lain id, ayo itu lebih tepat. Sebagai apa? Sebagai yaitu sebagai syartiyah yang menjadi alasan, menjadi ilah. Allah Maha Penyayang dari sisi mana di sini? Yaitu dia menghalalkan untuk orang tadi memakan yang haram disebabkan oleh keadaan darurah. Id bukan idza. Wa qala Waqi' akhbarana al-A'mash an Abi Duha an Masruq. Jelas ini sanadnya sahih. Waqi' Ibnu Jarrah Ar-Ru'asi, Amirul Mukminin fil hadis. A'mash ma'ruf A'mash, Sulaiman bin Mihran. Salam marhaban. Sulaiman bin Mihran, Mushaf. Abi Duha siapa? Muslim namanya ya, beliau siqah. Masruq ma'ruf, Masruq bin Ajda' siqah. Maniturra falam ya'kul walam yashrab summa madakhalan nar. Barang siapa terpaksa untuk memakan yang haram misalkan, tetapi kemudian dia tidak mau makan dan tidak mau minum dari yang haram tadi, lalu dia mati, maka dia masuk ke dalam neraka. Karena masuk dalam hukum orang yang bunuh diri, hukumannya memang masuk neraka ancamannya itu. Wa hadza yaqtadi anna aklal maitah lil muttar azimatun la rukhsah. Kata Imam Ibnu Katsir, ini dohirnya kalau Ibnu Katsir, dan ini menuntut bahwasanya memakan bangkai untuk orang yang sangat terpaksa ini adalah perintah yang ditekankan, perintah yang dikuatkan, bukan sekedar keringanan. Tentunya kalau yang ditemukan hanya bangkai, kalau ditemukan yang lain, tinggal lihat mana yang keharamannya itu paling ringan. Baik. Lihat yang paling ringan hukumannya dan hukum asalnya, dan yang paling ringan bahayanya. Tapi kalau yang tersisa memang hanya ini, maka ini azimah, berarti tingkatnya adalah wajib. Qala Abul Hasan At-Tabari
Al-Ma'ruf bil Qiyya Al-Hirrasi dari kalangan Syafi'iyah, pengarang kitab Ahkamil Quran. Ayo disebutkan dalam catatan kaki. Dan kitab ini sering menjadi rujukan sebagaimana dulu durus di Damaj, durus Ahkamil Quran. Rafiqul Ghazali fil Ishtighal, rekannya atau teman pengiringnya Al-Ghazali di dalam kesibukan. Ini menunjukkan apa? Sezaman, Masya Allah. Al-Qiyya Al-Hirrasi, kitabnya terkenal sekali. Wa hadza huwa sahihu indana, kata Imam Ibnu Katsir, dan inilah yang benar menurut kami, yaitu hukumnya adalah sampai tingkat wajib apabila yang ditemukan hanya benda haram tersebut. Kal iftari lil marid, seperti berbuka puasa untuk orang yang sakit, yang sampai tingkat terpaksa tentunya. Kalau sakit ringan-ringan dan tidak terpaksa, maka lebih diutamakan adalah puasa menurut pendapat yang rajih alal khilaf. Kalau Imam Bukhari, beliau merajihkan sakit seringan apapun boleh untuk berbuka puasa, dan hukumnya adalah rukhsah, bukan sampai azimah. Tapi kalau sakit yang menyebabkan kalau dia tidak berbuka dia mati misalkan, berarti ini azimah, tingkatnya adalah wajib untuk berbuka. Kita dilarang untuk membinasakan diri sendiri. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Baik, selesai dari tafsir Ibnu Katsir terkait dengan masalah ini. Kita masuk kepada tafsir ayat yang berikutnya, tentang ayat ke 174 sehingga 176. Sama berarti antara dua tafsir ini. Tentang firman Allah Ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kitab yang Allah turunkan. Ma mausulah, minnya adalah tabiin 5. Tapi berarti kitab di sini bukan satu, tapi jenis kitab. Boleh jadi 1, boleh 2, boleh 3, seluruh apa yang diwahyukan. Wa yashtaruna bihi samanan qalila, dan dengan itu dia membeli harga yang murah, yaitu dia menukar kitab tadi dengan kesenangan dunia. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar, mereka itu tidak memakan ke dalam perut mereka kecuali api neraka. Baik, ini adalah min babit taglib. Biasanya orang mencari dunia, urusannya adalah terkait dengan perut, maka hukumannya berlaku pada perut dia juga. Na'udzubillah. Baik. Nah, sebagaimana kitab suci didatangkan untuk menyelamatkan manusia dari neraka, barang siapa menyembunyikan itu, dia diancam dengan api neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak mengajak mereka berbicara pada hari kiamat. Jelas hisab ada, pemeriksaan ada, tetapi pembicaraan di sini adalah pembicaraan yang mengandungi rahmat dan pembersihan. Wala yuzakkihim, Allah tidak menyucikan mereka. Walahum azabun alim, dan mereka berhak mendapatkan siksaan yang pedih. Baik, jar majrur didahulukan. Kaidah menunjukkan ini sebagai pengkhususan dan pembatasan. Bahkan siksaannya bukan dengan alaihim, tapi dengan lahum, menunjukkan memang mereka mustahiqun lidzalik, mustahiquna lidzalik, memang berhak mendapatkan itu. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda, mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan membayarkan hidayah, yaitu menukar kesesatan dengan apa? Melepaskan hidayah. Menukar yaitu mengambil. Nah, sementara kita tahu akadul akad wal ato ini dikatakan baik, memberi dan menerima, maka seakan-akan jual beli. Wal azaba bil maghfirah, mereka adalah orang yang membeli siksaan dengan membayarkan maghfirah. Baknya adalah ba'ul mu'awadhah, ba'ul iwad. Seakan-akan mereka membeli siksaan, pembayarannya dengan apa? Mereka melepaskan jaminan pengampunan.
Fama asbarahum 'alan nar. Ini ta'ajubiyah. Maka alangkah sabarnya mereka terhadap api neraka. Terhadap api dunia saja tak sabar, gimana dengan api neraka? Dzalika bi annallaha nazzala al-kitaba bil haqq. Dzalika bi ini menunjukkan sababiyah. Sebabnya apa sehingga mereka mendapatkan yang seperti itu? Karena Allah menurunkan kitab suci itu adalah dengan kebenaran. Nah, orang tadi justru menutup dan menyembunyikan kebenaran, maka hukumannya itu tadi. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kitab suci benar-benar mereka itu di dalam perpecahan yang jauh. Adalah khilaf tentang syiqaq. Yang tafsir pertama mengatakan syiqaq yaitu insyiqaq. Yaitu apa? Perpecahan. Berarti semakin tidak taat kepada kitab suci akan semakin berpecah belah. Nah, makna yang kedua insyiqaq, syiqaq maknanya adalah musyaqqah yaitu menjauh. Semakin menjauh dari kitab suci. Disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, ini adalah ancaman yang keras untuk orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan kepada para rasulnya berupa ilmu, yang mana Allah telah mengambil perjanjian yang teguh dari para ahli ilmu untuk mereka itu, agar mereka itu menerangkan ilmu tadi kepada umat manusia dan tidak menyembunyikannya. Dan walaupun ayat ini bicara tentang kitab suci, tetapi dijelaskan oleh para ulama banyak sekali. Di antaranya adalah Mufti Mamlakah Saudiyah Janubiyah, yaitu Syekhina Ahmad bin Yahya An-Najmi. Demikian pula bahkan ma'ruf di dalam apa? Fatwa dari Abi Hurairah radhiyallahu an, masuk di dalamnya adalah hadis, masuk di dalamnya juga seluruh pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan tentang perkara yang membahayakan, yang wajib diperingatkan. Semuanya kata beliau masuk di dalam ayat ini. Berarti Alkitab di sini boleh jadi nason, boleh jadi istimbaton. Lafaz-lafaznya dan hukum-hukum yang terkait dengan ayat-ayat tadi. Diambil faedah dari ayat-ayat tadi. Kata beliau di sini, dan mereka tidak menyembunyikannya. Ini apa tadi? Perjanjian yang Allah ambil dari mereka. Baik, kalau di Indonesia anak sudah dihantam pakai ayat ini, dianggap menyembunyikan ilmu. Karena apa? Tidak bicara masalah TN. Allah musta'an, ini melampau. Seakan-akan nasihat yang dulu dianggap tak pernah ada. Sekedar tak ikut keinginan mereka, dianggap terkena ayat ini, sampai dihukumi apa? Setan yang bisu. Padahal mungkin di tempat lain anak dituduh apa? Orang yang keras. Tapi di sana dituduh terlalu lembek. Allah musta'an. Baik, kita ikut ulama, bukan sesuka hati. Kemudian kata beliau, maka barang siapa menukar itu dengan kesenangan duniawi dan dia membuang perintah Allah, maka mereka itu tidak memakan ke dalam perut-perut mereka kecuali api neraka. Kenapa demikian? Kata beliau, karena inilah harga yang mereka usahakan. Ya, untuk apa? Para ahli kitab, karena ayat ini sebab turunnya adalah terkait dengan ahli kitab. Kenapa mereka sampai menyembunyikan naskah yang asli dari Taurat, naskah yang asli dari Injil dan seterusnya? Karena demi mencari kesenangan dunia. Berarti inilah harga yang ada di dalam jual beli mereka itu. Itu semua tujuannya adalah agar mereka apa tadi? Kesenangan dunia ini tadi, harga ini tadi hanyalah mereka dapatkan dengan usaha atau pekerjaan yang paling buruk, yaitu menjual ayat-ayat Allah. Jelas ini pekerjaan paling buruk. Bukan berarti dilarang menjual mushaf. Sebagian orang memang mengatakan demikian, sebagaimana di beberapa kitab fikih, tapi dibantah oleh jumhur ulama. Menjual mushaf bukan maksudnya adalah menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Ini salah. Karena yang dijual hanyalah sekedar apa? Yaitu apa itu namanya, covernya, bukunya,
sebagai ganti dari jerih payah menulis, apalagi zaman dulu ya, menulis Al-Quran dari awal sampai akhir berat sekali. Salah sikit aja, boleh jadi hukumannya berat. Nah, masalah itu yaitu menjual, mencari upah dari jasa penulisan, jasa penjilidan dan sebagainya, dan itu halal menurut jumhur ulama, sebagaimana juga dibahas oleh Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani di dalam kitab beliau Al-Masahif. Jadi tidak masuk dalam ayat ini masalah menjual buku-buku, menjual kitab-kitab, bahkan menjual mushaf, itu tidak masuk dalam ayat ini. Tetapi menjadi pekerjaan yang paling buruk adalah orang rela menyembunyikan kitab suci demi mendapatkan kesenangan dunia. Kata beliau, dan ini adalah perkara diharamkan yang paling besar, karena masuk di dalamnya seluruh kebaikan, termasuk kebaikan yang tertinggi yaitu tauhid, disembunyikan dengan tersembunyinya, tertutupinya kitab suci. Maka balasan untuk mereka sesuai dengan jenis amalan mereka sendiri, yaitu apa? Masuk ke dalam perut mereka api neraka. Kemudian ayat wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak mengajak mereka berbicara pada hari kiamat. Kata beliau, bahkan Allah murka kepada mereka dan berpaling dari mereka. Dan ini siksaan yang lebih berat bagi mereka daripada siksa neraka. Ya, mereka tak kuat menghadapi siksa neraka, lalu mereka berdoa-doa mohon dikasih keringanan, ternyata Allah mendiamkan. Baik, ini lebih menyakitkan lagi. Allah murka pada mereka, itu lebih menyakitkan lagi. Sebagaimana sebaliknya, penduduk surga tatkala Allah memberitahu Dia telah meridhoi mereka dan tidak murka pada mereka, itu lebih mereka sukai daripada kesenangan di surga. Baik, keridhaan Allah lebih mereka sukai daripada kesenangan di surga. Wala yuzakihim, yaitu Allah tidak menyucikan mereka dari akhlak-akhlak yang rendah. Berarti kalau akhlak yang tinggi itu mendatangkan derajat yang tinggi dan pahala yang besar, berarti mereka terhalangi dari sekian banyak kebaikan memang tatkala mereka tidak disucikan oleh Allah. Allahul musta'an. Nah, majelis ilmu ini adalah majelis penyucian. Halaka ila ang tazakka, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ini semua menunjukkan bahwasanya belajar ilmu syar'i ini memang menyucikan orang-orang. Kata beliau, dan mereka tidak mendapatkan amalan-amalan yang layak untuk dipuji, layak untuk diridhoi, dan layak untuk mendapatkan pahala. Karena tidak mendapatkan bimbingan untuk melakukan amal soleh, tidak mendapatkan taufik. Maksudnya jelas mereka sudah diberi pengajaran tapi mereka tak mau, maka tidak mendapatkan taufik untuk melakukan amalan-amalan yang mendatangkan kebaikan tadi. Kata beliau, dan hanyalah Allah tidak menyucikan mereka karena mereka melakukan sebab-sebab tidak adanya penyucian tadi, tidak adanya tazkiyah. Yang mana sebab terbesarnya adalah mengamalkan kitabullah dan mengikuti hidayah yang ada di dalamnya serta mendakwahkan ke situ. Ini sebab terbesar timbulnya tazkiyah, timbulnya penyucian yang datang dari Allah Ta'ala. Maka mereka itu membuang kitabullah dan berpaling darinya, dan mereka memilih kesesatan daripada hidayah. Mereka memilih siksaan daripada pengampunan. Maka mereka tidak layak kecuali mendapatkan api neraka. Maka bagaimana mereka bersabar terhadap api neraka tadi? Annalahum al-jalat alaiha. Bagaimana mereka akan mampu menghadapi api neraka? Ya, tak akan mampu. Jalat yaitu apa? Bersikap keras, kuat. Tak mungkin. Api dunia saja kita tak mampu untuk bertahan, apalagi api neraka. Mungkin semenit pun belum tentu mampu. Kemudian Allah menyebutkan zalika, maksudnya adalah perkara yang disebutkan tadi, yaitu balasan-balasan yang datang dari Allah berupa dengan apa? Dengan keadilan.
balasan yang adil, dan dihalanginya mereka oleh Allah dari sebab-sebab hidayah. Baik, dihalanginya sebab-sebab hidayah oleh Allah Ta'ala dari orang yang enggan mendapatkannya, dan orang itu memilih yang lain. Ini semua masuk dalam zalika, kembali ke perkara tadi itu. Sebabnya apa? Bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq. Alasannya ini, karena Allah menurunkan kitab suci dengan kebenaran. Bagaimana ini menjadi ilah dari hukuman tadi? Nah, disinilah hikmah dari apa? Dari tafsir, dan hikmah dari disebutkannya asma wa sifat sebagai sebab dari datangnya perkara-perkara tadi. Apa asma wa sifat yang ada di dalamnya di sini? Cuma kali ini adalah sifat, yaitu apa? Nazzala, sifatut tanzil, dan diikat dengan bilhaq, kebenaran. Kata beliau, termasuk dari kebenaran adalah bahwasanya Allah membalasi orang yang berbuat ihsan dengan kebaikannya, dan membalasi orang yang berbuat keburukan sesuai dengan keburukannya. Jadi itulah sebabnya kenapa mereka mendapatkan sekian hukuman tadi, karena memang Allah Maha Adil. Orang baik mendapatkan kebaikan, orang buruk mendapatkan keburukan. Jadi itulah sebabnya, karena Allah memang Maha Adil. Dan juga di dalam firman Allah Ta'ala ini, nazzalal kitaba bil haqq, ini menunjukkan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran atau secara umum kitab suci untuk memberikan hidayah kepada para makhluknya dan menerangkan kebenaran dari kebatilan, mana yang benar, mana yang batil, menerangkan mana petunjuk dan mana kesesatan. Ini bagian dari lafaz bil haq, nazzalal kitaba bil haqq. Berarti di antara makna al-haq adalah hidayah, di antara makna al-haq adalah pembezaan antara kebenaran dan kebatilan, antara hidayah dengan dhalalah itu sendiri. Maka barang siapa memalingkan kitab suci tadi dari maksudnya, dari matlamat diturunkannya itu, apa yang dilakukan orang tadi? Justru menyembunyikan kitab suci tadi, maka dia sangat berhak untuk dibalasi dengan hukuman yang paling besar, karena dia menghalangi hidayah yang paling besar, hidayah pada kitabullah, hidayah agar orang terbimbing menuju ke kitabullah. Kemudian wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kitab suci, dia benar-benar berada di dalam perpecahan yang jauh. Kata beliau, sesungguhnya orang-orang yang berselisih di dalam kitab suci, maknanya bagaimana? Mereka mengimani sebagiannya dan mengingkari sebagiannya. Demikian pula orang-orang yang memesongkan, yang memalingkannya. Sama ya, harrafu, sarafu, sama yaitu memalingkannya, memesongkannya, menakwilkan, merubah lafaz-lafaznya ke lafaz yang lain, atau makna yang benar dibawa ke makna yang lain, sesuai dengan hawa nafsu mereka dan keinginan-keinginan mereka. Ini masuk dalam istilah ikhtalafu fil kitab, dan itu juga dijelaskan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala dalam dua kitab beliau, yaitu kitab Asy-Syariah dan juga di dalam kitab Akhlaqul Ulama. Nah, di dapat dulu semua itu diajarkan. Yang belajar 2 tahun 3 tahun biasanya jarang mendapatkan pelajaran kitab ini Al-Ajuri, padahal 2 kitab itu diajarkan di sana berulang-ulang. Kata beliau di sini, la fi shiqaqin ba'id, yaitu shiqaq di sini adalah penentangan. Berarti apa? Beliau merajihkan tafsir yang kedua. Dohirnya di sini itu musyaqqah, yaitu menyelisihi dan menentang. Ba'id yaitu jauh dari kebenaran. Kenapa? Karena mereka telah menyelisihi kitab suci yang datang dengan membawa kebenaran, yang mewajibkan untuk adanya kesepakatan dan tidak adanya pertentangan atau tanakut, yaitu apa? Kontradiksi. Mungkin kontradiksi di dalam kitab atau kontradiksi di antara para pemeluknya.
Baik, maka orang yang seperti ini, kata beliau, urusan mereka menjadi bercampur aduk, bercampur baur, tidak menjadi lurus dan terang. Dan banyak perpecahan di antara mereka. Nah, di sini masuk kepada tafsir yang pertama, yaitu apa? Syiqaq, yaitu insyiqaq, banyak perpecahan. Dan dihasilkan, diakibatkan dari itu semua perpecahan mereka. Baik. Berarti ini menunjukkan beliau menjadikan tafsir yang pertama disebut, yang pertama anak sebutkan tadi dari para ulama, itu sebagai akibat dari makna tafsir yang kedua, yaitu penentangan. Tatkala mereka menentang makna kitab suci, akhirnya mereka berpecah belah sendiri. Karena apa? Berarti ikut hawa nafsu, sementara setiap orang hawa nafsunya lain-lain. Berbeda dengan ahli kitab yang mereka itu beriman kepada kitab suci, beriman sesuai dengan hakikat iman, dan mereka menjadikan kitab suci tadi sebagai hakim di segala perkara. Maka mereka akan bersatu, akan bersepakat karena hakimnya sama. Baik, dalilnya jelas dan pelaksanaannya jelas sebagaimana bimbingan para salaf. Bukan berhukum kepada hawa nafsu, bukan berhukum pada ra'yu, bukan juga berhukum kepada perasaan. Baik, maka mereka saling lembut dengan kecintaan dan bersatu di atas kitab suci tadi, yaitu berdasarkan kitab suci. Baik, kita habiskan sekalian tafsir yang ini. Maka ayat-ayat ini tadi mengandungi ancaman untuk orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, yang mana mereka ini lebih mengutamakan kesenangan dunia daripada kitab suci tadi. Baik. Dengan apa ancamannya itu? Iya, bil adzab berarti jar majrur muta'alliq dengan apa? Al-wa'id. Baik. Ancamannya adalah siksaan dan kemurkaan. Dan ayat ini mengandungi bahwasanya Allah tidak menyucikan mereka dengan taufik dan tidak pula menyucikan mereka dengan pengampunan, karena dua-duanya sebab kesucian. Taufik untuk amal soleh ini menyebabkan orangnya jadi suci. Taufik untuk mohon pengampunan agar orangnya menjadi bersih, dan beberapa perkara yang lain. Dan Allah menyebutkan sebab dari peristiwa itu adalah karena mereka mengutamakan kesesatan daripada hidayah. Maka hal itu akan mengakibatkan mereka, secara konsekuensinya, mereka memilih siksaan daripada pengampunan. Walaupun secara lisan tak mungkin memilih itu, tapi prakteknya, hakikatnya mereka memilih siksaan. Kemudian tawajja'alahum. Ini kembali ke Allah Ta'ala. Tawajja'a, yaitu Allah menampilkan rasa sakit. Ini bahasa mudahnya. Tawajja'a yaitu merasakan sedih atas apa yang dialami. Tapi ini tentunya semacam ejekan. Alangkah sabarnya mereka terhadap api neraka. Ini kalimat asalnya adalah ta'ajjubiyah, tapi beliau katakan ini tawajjuh, seakan-akan turut bersedih hati. Jelas ini adalah ejekan. Yaitu Allah merasakan, menampilkan kesedihan untuk mereka disebabkan karena kuatnya kesabaran mereka menghadapi api neraka. Kenapa? Karena mereka mengamalkan sebab-sebab yang mana mereka sendiri tahu. Ini tentunya setelah tegak hujjah. Kalau belum tegak hujjah masih dapat udzur. Mereka tahu bahwasanya coba apa ini tadi? Sebab-sebab yang mereka lakukan, ya'lamun ya, berarti yaitu yang mana mereka sudah tahu bahwasanya sebab tadi akan menyampaikan mereka kepada neraka. Dan bahwasanya kitab suci ini, dan mereka juga sudah tahu bahwasanya ini, kalau wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, ataukah lafaz sebelumnya, dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haq, yaitu maktufnya adalah kepada pengetahuan mereka zahirnya kalau berdasarkan tafsir yang ini, karena mungkin itu semua mungkin.
bahwasanya kitab suci itu mengandungi kebenaran yang mewajibkan untuk mereka itu bersepakat. Ternyata mereka memilih untuk mengikuti jalan yang lain, tidak mau bersepakat. Dan memerintahkan untuk tidak berpecah belah. Ternyata mereka memilih mengikuti pendapat yang lain. Dan bahwasanya setiap orang yang menyelisihi kitab suci berarti dia berada di jarak yang paling jauh dari kebenaran, dan dia berada di dalam perselisihan dan perbalahan, persengketaan, pertengkaran. Wallahu a'lam. Ilahuna wallahu a'lam. Telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya segala sesuatu itu ada alamatnya. Nah, terkadang orang tahu alamatnya, terkadang orang tidak tahu. Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Fawaid, di antara tanda keberpalingan Allah kepada seseorang adalah Allah tidak memberikan dia taufik untuk beramal soleh, dan Allah membiarkan dia berada di dalam kebatilannya, dan Allah menjauhkan dia dari teman dekat yang menasihatkan kepada kebaikan, dan Allah membiarkan atau bahkan Allah mendekatkan kepadanya teman-teman yang menyesatkan dia. Nah, itu adalah di antara, kata Ibnu Qayyim, alamat-alamat orang Allah berpaling dari dia. Na'udzubillah. Apalagi kalau sudah mulai muncul cemeti-cemeti azab, sautol azab, boleh jadi ini menunjukkan Allah mulai murka. Walaupun bukan pasti, karena hanya Allah yang tahu. Terkadang yang namanya musibah ini tidak sampai menunjukkan kemurkaan, tetapi kata Rasulullah istiqtab, yaitu Allah menginginkan para hamba itu mengambil pelajaran dan bertaubat. Ini makna istiqtab kata para ulama. Wallahu a'lam. Kalau betul-betul azab yang membinasakan orang tertentu, sementara memang dohirnya amalan dia selama ini buruk, ini kemungkinan Allah murka pada dia. Seperti yang dialami oleh orang-orang Ishtirakiyun di Yaman, kata Syekhuna Yahya, ketika mereka menembak ke atas mengatakan, mana Tuhan tak ada tuh, Tuhan sudah kami bunuh. Tahu-tahu datang petir, mereka mati. Nah, ini jelas Allah murka pada dia. Ini tanda yang jelas sekali sudah. Atau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik kalau tak salah ya, yang di Sahih Musnad itu, yang mana Rasulullah mengirimkan seorang sahabat kepada pemimpin kabilah, menasihati untuk datang ke Rasulullah. Rasulullah ingin mendakwahi engkau dan seterusnya. Tahu-tahu dia mengatakan, Rasulullah, Allah itu apa? Allah itu terbuat dari besi, ataukah terbuat dari nuhas, atau dari apa dia itu? Kemudian sahabat ini datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, saya sudah memberitahu Anda, dia itu terlampau membangkang untuk dinasihati. Rasulullah menyuruh untuk kembali lagi nasihati dia. Tahu-tahu mengucapkan itu lagi. Setelah kali yang ketiga, ketika mereka sedang berdebat, tahu-tahu datang awan di hadapan orang itu, di atas orang itu. Kemudian muncul petir dan membawa pergi kepala dia. Na'udzubillah. Nah, itu di Sahih Musnad, di Jami'us Sahih punya Syekh Mukbil. Ini jelas alamat yang jelas sekali Allah memang murka pada dia. Wallahu a'lam.